Halo guys, ada yang tahu tokoh ini? Nah, itu adalah tokoh Sigmund Freud dalam pendekatan psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1956. Sigmund Freud ini adalah pendiri aliran psikoanalisis dalam psikologi. Hakikat manusia dalam pendekatan psikoanalisis. Dalam psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yaitu komponen biologis atau id, psikologis ego, dan sosial superego atau unsur hewani rasional dan moral atau hewani akali dan moral. Menurut Freud juga, tujuan pokok dilakukannya analisis terhadap aspek-aspek kejiwaan manusia bukan untuk mendapatkan teknik penyembuhan gangguan jiwa, tetapi untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan kejiwaan pada umumnya. Nah, itulah sebabnya pembahasan tentang kepribadian menjadi dominan dalam psikoanalisis. Secara garis besar, psikoanalisis membahas kepribadian dari 3 aspek, yaitu struktur-struktur dan perkembangan. Nah, di dalam psikoanalisis ini terdapat struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Yang pertama, id. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal, dan juga merupakan bagian tertua dari aparatur mental sekaligus juga merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan atau pleasure principle. Yang kedua, ada ego. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan juga mengendalikan serta mengontrol jalannya id. Superego dan dunia luar, penengah antara insting dengan dunia luar dengan menilai realita dalam hubungannya dan nilai-nilai moralitas. Prinsip kerja ego menganut prinsip realitas atau relative principle. Yang ketiga yaitu superego. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak, sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal yang sesuai dengan norma-norma moral manusia. Di dalam dinamika kepribadian manusia, sekalipun id, ego, dan superego masing-masing memiliki fungsi, sifat, dan prinsip kerja tersendiri. Namun, semuanya berinteraksi begitu erat satu sama lainnya dan tidak mungkin dipisahkan. Apabila ketiga sistem tersebut mampu bekerja sama secara produktif, maka seseorang akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menyalahi atau bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat, yang berarti memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik. Dalam pembentukan kepribadian, cara kerja masing-masing struktur tersebut adalah 1. Apabila rasa id menguasai sebagian besar energi psikis, maka pribadinya akan bertindak primitif, impulsif, dan agresif, serta mengumbar impuls-impuls primitifnya. Yang kedua, apabila rasa ego menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya bertindak dengan cara-cara yang realistis, logis, dan rasional. Yang ketiga, apabila rasa superego yang menguasai sebagian besar energi psikis, maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas, mengejar hal-hal yang sempurna yang kadang-kadang juga tidak irasional. Nah, dalam pendekatan psikoanalisa terdapat pribadi yang sehat dan pribadi yang bermasalah. Seperti apa sih pribadi yang sehat dan pribadi yang bermasalah dalam psikoanalisa? Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, superego, sehingga dalam pribadi secara utuh, manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ego bersifat secara realistis. Yang kedua,
dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Yang ketiga, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Sedangkan pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis adalah seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego, dan juga terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang, serta memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar akan mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis ini diantaranya itu terjadi kecemasan pada dirinya, serta juga mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi dengan efektif atau baik. Apa sih hakikat konseling dalam psikoanalisis? Jadi, hakikat konseling menurut psikoanalisis di mana konseling di dalam psikoanalisis ini terdapat dua bagian, yaitu hubungan antara konseli atau klien dengan konselor. Kedua hubungan tersebut berupa bukan aliansi atau transferensi. Kedua bentuk hubungan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tujuan konseling adalah mengubah perilaku dalam pengertian yang sangat luas. Dalam pandangan psikoanalisis, tujuan konseling juga yaitu agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat. Konseling akan menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Dari tujuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling dalam psikoanalisis terlebih kepada proses reduksi terhadap ego dari yang sebelumnya, terus tunduk pada impuls-impuls atau hukuman, kode moral, kemudian lebih menjadi realistis dan rasional. Nah, ini tadi penjelasan singkat tentang pendekatan psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. See you in the next video guys, semoga bermanfaat, bye!